Baik, Alhamdulillah sahabat semuanya, pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama membahas edukasi, sosialisasi dan sekaligus syiar ya kepada masyarakat secara luas. Konsep dahsyat Sobat Umroh. Konsep dahsyat Sobat Umroh ini adalah konsep yang dimana sebagai testimoni salah satu jalur usaha, salah satu bidang yang bisa dikolaborasikan oleh SBB Academy ya untuk kebermanfaatan umat di seluruh Indonesia nantinya. Nah, pada kesempatan sore hari ini akan saya bedah ya sekilas tentang konsep Sobat Umroh ini. Betapa pentingnya Sobat Umroh ini untuk menjunjung ekonomi umat kita semakin maju di era digitalisasi. Pada dasarnya kita semuanya punya impian. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita impikan selama ini? Terkhusus lagi dalam hal ibadah ya, umroh, haji. Pengen umroh haji yang lebih mudah, yang lebih efektif. Dan siapapun pasti bisa, keluarga kita bisa berangkat umroh dan haji juga nantinya. Nah, kita pasti punya impian seperti ini. Pengen bebas waktu. Waktu dari apa? Waktu untuk keluarga kita, waktu untuk ibadah kita. Jadi waktu kita lebih bebas, tidak habis waktunya untuk kerja dari pagi hingga sore. Penghasilan yang unlimited yang terus-menerus kita bisa dapatkan ya. Memiliki banyak usaha. Nah, ini menjadi impian kita semuanya. Gimana sih caranya kita memiliki banyak usaha tanpa banyak waktu terbuang atau terkuras ya. Belajar ilmu pun tanpa batas ya. Di mana tempatnya? Kapan kita bisa mendapatkannya? Ya. Amal jariah yang otomatis. Nah, kita serba digital saat ini bisa mengotomatiskan segala macam aktivitasnya ya. Baik berupa pendidikan, edukasi, layanan, jasa maupun amal jariah ya. Yang dimana kita bisa menjangkau masyarakat secara luas. Yang terlebih lagi adalah bebas hutang dan riba. Ini paling penting ya. Yang saat ini banyak sekali menghantui masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk mewujudkan impian-impian ini semuanya pasti dibutuhkan banyaknya income, banyaknya penghasilan. Akankah kita yakin untuk bisa mencapai semua impian itu dengan kondisi saat ini? Teman-teman yakin tidak? Gitu. Kalau tidak yakin, kira-kira peluang informasi yang akan disampaikan sore hari ini menjadi keyakinan teman-teman tidak? Bahwasanya ini menjadi wasilah teman-teman semuanya untuk menggapai itu semuanya. Kalau mulai detik ini, mulai saat ini, teman-teman mulai ada keyakinan untuk mendapatkan jawaban dari doa-doa kita selama ini, insya Allah ini menjadi solusi masa depan untuk kita semuanya dan juga masyarakat kita ke depannya. Amin ya robbal alamin. Nah, lalu apa solusinya ya untuk mewujudkan itu semuanya? Yang pertama pastinya kita harus punya penghasilan yang cukup besar ya. Nah, untuk apa? Untuk merealisasi ini semuanya tadi, impian-impian kita semuanya ini tadi ya. Untuk mendapatkan penghasilan yang besar, kita butuh sebuah promosi yang efektif dan cepat pula ya. Tanpa sebuah promosi yang efektif dan cepat, maka penghasilan pun tidak akan pernah kita dapatkan sebesar yang kita inginkan. Nah, dua hal ini tidak bisa dilepaskan dan dua hal ini saling berkaitan. Seorang guru, dia tidak bisa mempromosikan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah dikenal sebagai seorang guru. Seorang ustadz juga sama, seorang pengacara, seorang ilmuwan, seorang pengusaha, apapun jasa layanannya juga sama ya. Nah, dua hal ini juga berkaitan tentang doa serta ikhtiar ya. Kita yakin ya, kita selama ini berdoa yang tulus dan istiqomah. Akan tetapi di poin ikhtiar, apakah kira-kira ikhtiar kita ini sudah tepat atau belum? Nah, ini yang perlu dipertanyakan ya. Karena segala ikhtiar apapun membutuhkan cara yang tepat dan cerdas ya. Ada cara manual atau otomatis. Cara yang kecil penghasilannya atau yang besar penghasilannya. Cara yang lambat prosesnya atau yang cepat prosesnya. Cara yang ribet prosesnya atau yang simple. Ini yang kita pilih ya. Manakah yang kita pilih kira-kira? Nah, ini kembali kepada kita sendiri dalam hal berikhtiar tadi, teman-teman semuanya.
Nah, sebelum ke arah yang lebih dalam, kita harus memahami nih, kenapa kita ada di sini dan kenapa kita berkumpul sore hari ini. Kita harus memahami fakta penyakit mindset yang ada di masyarakat kita. Dan ini terjadi 90% di masyarakat sekitar kita. Yang menjadi kebiasaan mereka. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Ya, pengennya sukses, tapi yang dilakukan hanya diam saja. Ya, dia hanya diam saja dan suka menunda-nunda. Itu tidak akan pernah terjadi yang namanya kesuksesan, apalagi kesuksesan finansial. Mau dapat sebuah solusi, tapi ada informasi kita selalu negatif dan terus menolak. Nah, mau masa depan yang terus berubah ya. Jadi masa depan kita ingin berubah, tapi tidak melakukan action untuk berhijrah ya. Berhijrah dari pola yang lama ke pola yang baru. Mau banyak waktunya, tapi selalu beralasan menyibukkan diri sendiri. Mau hutangnya cepat lunas, tapi alasannya hutangnya banyak. Selalu beralasan hutangnya banyak. Ingin berusaha ini, berusaha itu, tapi alasannya hutang, hutang, hutang terus. Kalau kita beralasannya hutang, maka yang ada hanyalah hutang, bukan solusi ya. Apalagi bicara nggak ada uang. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Bahkan 90% masyarakat kita terjadi hal semacam ini. Finalnya, jika berdoa mengharapkan hal yang positif, tapi yang dilakukan adalah hal yang negatif. Pengen surga, tapi kita tidak pernah ibadah, sama saja. Nah, semacam itu ya teman-teman semuanya. Nah, fakta yang mendoktrin dan melekat di mindset masyarakat kita. Dan ini 90% dirasakan dan dialami oleh masyarakat kita. Sehingga menghancurkan masa depannya ya. Membelenggu diri sendiri selamanya tidak akan pernah berubah ya. Mindset doktrin ini ya. Yang pertama bisa kita lihat nih, fokus dengan urusan akhirat saja. Nanti dunianya akan ikut. Nah, ini mindset yang kurang tepat yang harus kita luruskan. Harusnya dahulukan urusan akhirat. Nah, kemudian barulah urusan duniawi. Sehingga ada keseimbangan antara urusan akhirat dan urusan duniawi. Jalani hidup apa adanya. Nah, ini banyak sekali yang di sekitar kita itu bermindset seperti ini. Wah, hidup ini itu nggak usah macam-macam deh. Jalani apa adanya. Kita qanaah, kita ikhlas aja menerima apa adanya. Nah, harusnya berjuanglah sesuai apa adanya. Buka usaha. Ya apa adanya yang kita miliki, kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan berhutang. Contohnya semacam itu. Belajarlah kepada siapapun. Nah, ini mindset juga harus kita luruskan. Nah, ketika mindset ini terdoktrin, remaja-remaja, generasi muda, dan kita sendiri rata-rata kita bisa belajar dari manapun ya. Jadi orang yang belum tentu kapasitasnya, pengalamannya, niatnya untuk apa, kita belajar dengannya gitu. Harusnya belajarlah dari apa yang dialami orang lain. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang lain. Karena kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, ada lagi nih mindset. Yang namanya bisnis itu bisnis yang real, yang nyata, yang kelihatan. Nah, harusnya berbisnis itu dengan cara yang cerdas. Cara yang cerdas saat ini apa sih? Gitu. Yang efektif, yang tidak memakan waktu, yang banyak sekali keluar waktu dan lain sebagainya. Kalau nggak kerja, duit dari mana? Nah, ini mindset masyarakat kita. Sehingga untuk mendapatkan duit, income, dia harus kerja tuh terus ya, full time, non-stop. Dari pagi hingga sore. Harusnya kalau nggak berusaha, nggak akan mendapatkan hasil. Kalau nggak melangkah, nggak akan mendapatkan hasil. Kalau nggak bergerak, nggak akan mendapatkan hasil. Finalnya, masyarakat kita ini pasrah dengan kondisi yang dijalaninya tanpa mencari solusi yang lebih baik. Betul atau betul teman-teman semuanya? Kalau teman-teman semuanya sepakat ini adalah realita kehidupan yang kita alami selama ini, yang kita lihat di sekeliling kita, silahkan teman-teman semuanya jawab di kolom komentar bahwa Anda sepakat hal ini terjadi.
Sepakat teman-teman? Silahkan ketik di kolom komentar bahwasannya Anda sepakat. Karena Anda adalah seorang pejuang yang bakal membantu mereka semuanya. Ini yang akan kita tekankan pada sesi training atau sosialisasi tentang Sobat Umroh pada sore hari ini. Alhamdulillah banyak sekali yang sepakat ya, karena ini memang realita kehidupan masyarakat kita yang sangat kita bisa lihat dengan mata telanjang, dan bahkan di sosial media, di YouTube pun terjadi hal semacam ini ya. 90% masyarakat itu menjadi sasaran empuk ya. Nah, ketika punya mindset doktrin yang semacam itu, dengan karakter-karakter semacam itu, maka menjadi sasaran empuk untuk apa? Untuk penjajahan ekonomi. Masyarakat kita ini dijajah ekonominya dengan era-era digitalisasi yang sangat-sangat halus dikemasnya saat ini. Yaitu masyarakat kita ini nggak kenal usia, nggak kenal latar belakang apapun. Entah dia orang-orang jalanan, entah dia nggak punya pendidikan, entah dia punya pendidikan tinggi, entah dia punya kapasitas seorang kiai, ustadz, apapun latar belakangnya, mereka akan terserang dengan hal-hal yang seperti ini. Ketika kita tidak mengetahui pengetahuan secara luasnya, ya. Contohnya forex. Forex ini adalah ilmu, adalah aktivitas digital yang benar-benar bisa menghasilkan hal yang besar kalau punya ilmunya, kalau punya basicnya, kalau punya tata caranya, polanya, fundamentalnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakat pemula mengetahui tentang forex ini, mereka akan tergiur dengan singkat tanpa mempelajari dengan dalam ya, sehingga ujung-ujungnya adalah gambling dan judi tadi. Kripto juga sama, cryptocurrency ini adalah hal yang paling tren saat ini, yang begitu menggiurkan buat masyarakat. Kalau mereka nggak punya basic pengetahuan, wawasan, mereka akan tergiur dengan pola seperti ini, yang tiba-tiba bangkrut, yang tiba-tiba habis dalam waktu sekejap duitnya. Itu bisa terjadi di pola ini, cryptocurrency. Apalagi yang kita paling lihat saat ini, judi online itu makin marak ya, yang fokus kerjanya dari pagi sampai sore, nggak ada waktu lagi untuk cari income tambahan. Mereka akan terpancing dengan hal yang semacam ini kalau mereka nggak punya bekal iman yang kuat. Percaya apa percaya? Ya, nyata ya ini teman-teman semuanya. Pinjaman online ya. Ini banyak sekali iklannya, viral banget di mana-mana, pinjaman online, sehingga mereka yang merasa butuh duit, yang terhimpit, terpepet, mereka cenderung mencari pinjaman online ini gitu. Apalagi yang paling diserang ini adalah ibu-ibu ya, yang gemar belanja online ini. Kita lihat di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, mulai muncul yang namanya pay later. Nah, pay later ini pinjaman online yang dikemas secara cantik dan halus ya, sehingga kita bisa terjerat kapanpun dan dimanapun. Apalagi kalau diketahui oleh remaja-remaja, pelajar-pelajar, mereka akan bisa terjerat dengan pinjaman online semacam ini. Nauzubillah, kalau kita sebagai orang tua tidak membentengi ini semuanya, akan terjadi hal-hal yang buruk di sekitar kita nantinya. Inilah pengetahuan kita. Ada lagi hayib ya, iming-iming investasi, join sekian nanti dapat hasil sekian setiap harinya, setiap bulannya, dan lain sebagainya. Ada lagi Ponzi. Ponzi ini lebih banyak saat ini mengarah ke dunia MLM teman-teman semuanya. Nah, Ponzi ini seperti apa? Gampangnya seperti ini, pengetahuan yang dimana kita ketika masuk di dalamnya, yang di atas itu lebih cepat dapat untungnya dan terus dapat untungnya walaupun tidak melakukan apapun aktivitasnya. Duduk diam manis dapat untung terus. Inilah skema Ponzi. Nah, masyarakat kita ini dikelilingi dengan penghasilan-penghasilan semacam ini ya, penghasilan dari syubhat hingga penghasilan haram. Sehingga mereka-mereka yang merasakan penghasilan-penghasilan syubhat dan penghasilan haram itu cenderung mindsetnya itu terkunci ya. Ya sudah jelas ya, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un ya. Bahwasanya mereka pendengarannya, matanya, mulutnya, nah itu terkunci semuanya ya. Targetnya adalah masyarakat awam dan orang yang suka instan teman-teman semuanya ya. Teknologi semakin canggih, harus hati-hati dengan kriminalitas yang dikemas dengan cara yang cantik. Kita butuh 10% dari masyarakat tersebut yang menghadirkan solusi ini semuanya.
Apakah kira-kira Anda semuanya yang hadir pada sore hari ini termasuk 10% ini atau 90% orang-orang ini semuanya? Nah, ini kembali ke kita semuanya. Seperti apa sih? Ya. 10% masyarakat memiliki mindset yang cerdas. Seperti apa? Adalah mau diberi solusi dan mau memberikan solusi kepada mereka semuanya. Jadi masyarakat ini adalah tipe orang yang tidak egois ya. Pengen mendapatkan solusi tapi juga pengen memberikan solusi kepada masyarakat di sekitar kita ya. Sehingga mereka mendapatkan imbas yang positif, yang baik dan kita menjadi mendapatkan amal jariah atas menolong tadi ya. Sedekah juga buat mereka, bukan sekedar sedekah material atau uang, melainkan sedekah jiwa sosial tadi, semacam itu. Siap dan sepakat teman-teman semuanya? Apakah Anda termasuk tipe dari 10% ini atau tipe yang 90% tadi? Nah, silahkan teman-teman ketik 10%. Kalau teman-teman semuanya menjadi orang yang mau condong ke arah 10% ini ya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwasanya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mau merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kalau kita pribadi tidak mau merubah, lalu kapan lagi kita berubah? Kalau kita tidak mau merubah kondisi masyarakat kita, kapan lagi masyarakat kita ini mau berubah? Gitu. Masa kita harus mengharap pemerintah? Masa kita mengharap orang lain yang mau berubah kita? Sampai kapan ini terjadi? Nah, semacam itu teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman sepakat menjadi orang yang 10% ini. SPB Academy ya. SPB Academy hadirkan program Sobat Umroh yang dimana sebagai solusi cerdas ekonomi umat nantinya menjadi media edukasi dan solusi income dengan sistem digital. Akhirnya menjadi solusi ibadah yang mudah dan indah, solusi digital, solusi ilmu pengetahuan yang luas nantinya yang Anda bisa request sendiri ya, karena kita belajarnya dari pengalaman-pengalaman yang ada, dari realita kehidupan masyarakat di sekitar kita. Solusi fasilitas yang super lengkap secara digital, solusi penghasilan yang super cepat, mudah, praktis, resikonya kecil, dan tanpa ribet. Solusi wirausaha yang akan kita edukasikan kepada masyarakat secara luas. Ingat sekali lagi teman-teman semuanya, Sobat Umroh ini bukan biro umroh atau travel ya. Sobat Umroh ini layaknya sebuah perusahaan yang membuat sebuah program umroh untuk karyawannya. Sehingga apa? Bisa membantu karyawan-karyawannya melaksanakan umroh dengan target dan ketentuan dari perusahaan tersebut. Nah, Sobat Umroh ini juga sama, memberikan sebuah program nyata, realistis dari percepatan sistem-sistem digital yang sudah terbukti panjang ya, dari dulu hingga saat ini dan nanti ke depannya adalah sistem-sistem yang terafiliasi dengan konsep affiliate marketing nantinya yang sudah teruji dan terbukti dari dulu hingga saat ini dan nantinya jangka panjang ya. Jadi inilah Sobat Umroh yang dimana programnya dibuka secara umum ya. Kalau tadi gambarannya adalah perusahaan yang dimana membuat sebuah program untuk karyawannya, akan tetapi Sobat Umroh ini membuat sebuah program realita dengan sistem digital yang akan diinovasikan secara lebih aktif lagi nanti ke depannya untuk masyarakat secara luas. Bisa difahami teman-teman semuanya? Kalau bisa difahami akan saya lanjutkan. Silahkan ketik paham. Ada 10 lagi yang paham, saya akan lanjutkan. Kalau teman-teman belum paham, akan saya ulang terus ini. Baik teman-teman semuanya, pendiri dan perancang SBB adalah saya pribadi ya, saya sendiri selaku pendiri ya. Mungkin sudah banyak teman-teman ceritakan, para mentor ceritakan tentang kapasitas dan pengalaman saya selama ini, sehingga saya tidak menceritakan tentang diri saya pribadi. Biarlah teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya yang paham
apa kapasitas saya yang selama ini saya bimbingkan, saya dampingkan kepada para mentor dan teman-teman semuanya ya. Yang selama ini saya rintis ya, program ini dari tahun 2015 ya. Saya perjuangkan, saya lengkapi fasilitas-fasilitasnya. Saya rintis dari pengalaman-pengalaman yang ada dari tahun 2015 hingga saat ini yang harusnya niat awalnya saya rintis ini untuk tujuan komersil ya. Saya perjualbelikan fasilitas, fitur, layanan, jasa, dan keilmuan-keilmuan untuk membina masyarakat. Awalnya saya perjualbelikan dengan konteks PT Jago Digital Indonesia, sebuah perusahaan yang saya miliki. Akan tetapi mulai Juli kemarin, yang tepatnya 17 Agustus tahun 2024, itu kita sudah resmikan secara terbuka menjadi layanan sosial yang akan membantu syiar dakwah ini, membantu masyarakat secara luas ya, agar terangkat ekonominya. Karena saya berpikir kalau saya membuka layanan jasa, saya nggak beda dengan yang lainnya. Yang dibantu adalah orang-orang yang berduit, yang dipermudah adalah orang-orang yang memiliki modal. Gimana rakyat masyarakat menengah ke bawah ini? Gimana nasib mereka? Siapa yang mau membantu mereka kalau enggak kita sendiri yang memulainya dan teman-teman semuanya nanti yang memulainya. Inilah kenapa hadirnya SPB Academy, teman-teman semuanya. Kelebihannya apa SPB Academy ini? Sebagai penyempurna edukasi tanpa batas, yang dimana di luar sana edukasi banyak sekali yang berbayar. Kita permudah di SPB ini secara spesifik. Nanti teman-teman bisa request atau mengikuti secara klasikal ya. Penyempurna dari fasilitas-fasilitas digital yang ada di luaran sana, sehingga kita cepat atau lambat secara bertahap nanti ke depannya kita terus evaluasi, kita inovasi tersendiri ya secara update digital ke depannya. Sistem percepatan ya. Jadi percepatan income nantinya, pola-pola digital ya. Secara sistem dan simple dan mudah ya, penghasil cuan, multi affiliate, sistem kolaborasi, teamwork builder dan lain sebagainya. Inilah penyempurna dari apapun yang kita alami bersama di luaran sana. Jadi mentor-mentor yang ada di SBB ini sudah punya komitmen untuk membantu masyarakat secara luas. Apapun pengalaman-pengalaman yang mereka punya, apapun ide-ide, gagasan, inovasinya, itu dikolaborasikan menjadi satu di SBB ini, sehingga menjadi penyempurna yang handal nantinya, penyempurna yang luar biasa nantinya untuk membantu masyarakat secara luas. Dan alhamdulillah kemarin 17 Agustus ya tahun 2024 diresmikan kantornya ada di Karawang ya, menjadi sentral pusat edukasi nasional ke depannya. Nah, ini potensi Sobat Umroh ya, agar teman-teman paham ya. Kalau nggak paham nanti tanya ya, dicatat dan ditanyakan sebagai pengetahuan teman-teman. Kenapa sih kok bisa mendapatkan fasilitas super yang jauh beda dari yang di luar sana? Karena SBB itu dirintis bukan hanya setahun teman-teman semuanya. Dirintis fasilitas fiturnya, rancangan sistemnya, konsep-konsepnya itu dari tahun 2015 hingga saat ini teman-teman semuanya. Dan yang harusnya menjadi penghasilan saya dan manajemen itu kita kembalikan kepada masyarakat nantinya bagi mereka yang mau dibantu teman-teman semuanya. Yang awalnya ini sebagai pengetahuan ya teman-teman, ini PT Jago Digital Indonesia ini adalah perusahaan saya pribadi yang saya rintis ya dari tahun 2020-an ya, sebagai konsep atau layanan jasa ya. Awalnya konsep layanan jasa. Dan ini kita tidak pakai untuk saat ini. Yang kita pakai adalah kebijakan personal yang mulai dirilis 2024 kemarin 5 Juli ya. Dengan konsep membantu masyarakat secara luas ya, menjadi media sosial untuk dakwah ya. Kebijakan personal dan manajemen SBB memberikan keuntungan kepada mitra-mitra SBB sebesar 80%. Artinya kalau ada orang sekolah kepada Anda melalui pendidikan Anda, beranikah Anda memberikan 80% kembali kepada masyarakat? Nah, belum tentu semua orang bisa mewujudkan hal ini. Kalau kita nggak wujudkan saat ini juga, lantas siapa yang akan membantu masyarakat secara luas? Perusahaan kah? Gitu.
Padahal perusahaan tersebut butuh reproduksi produk-produknya, sehingga mustahil untuk memberikan keuntungan 80% dikembalikan kepada masyarakat. Nah, dan 20%-nya untuk update sistem pengembangan fitur fasilitas digital yang ada di SPP seperti ini ya teman-teman semuanya. Dalam hal ini teman-teman semuanya bisa memahami. Jika paham saya akan lanjutkan. Insya Allah paham. Paham. Paham, sangat Paham. paham. Paham, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, program apakah ini? Wah, ini pertanyaan-tanya. Jangan-jangan program MLM. Nah, kita bukan program MLM ya. Mulut lewat mulut, masuk langsung mati ya. Biasanya kayak gitu ya. Bukan seperti itu teman-teman semuanya. Kita di luar itu lebih jenius lagi, lebih cerdas lagi ya. Ini tempo dulu, tempo lama. Jadi mindsetnya hilangkan, mindset-mindset yang negatif seperti itu. Zaman dulu ada pola perdagangan, penjual, pedagang. Nah, naik lagi ada sistem reseller, dropship ya, yang dimana orang-orang bisa memasarkan. Naik lagi ada sistem afiliat ya, yang makin gencar. Kita nggak asing tuh dengar-dengar afiliat. Ada lagi afiliat berjenjang yang makin efektif polanya, yang bisa terduplikasi oleh mitra-mitranya. Nah, kalau sistem kita ini kita sebut dengan program Imam. Apa itu Imam? Ya, program Sobat Umroh ya. I-nya adalah informasi, M-nya adalah multi, A-nya adalah afiliat, nya adalah marketing. Jadi informasi multi afiliat marketing kita sebut dengan program Imam. Sepakat teman-teman semuanya? Bisa dipahami? Ya. Barakallah. Paham, bisa. Ini adalah program Imam. Nah, ini bicara paket Sobat Umroh ya. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kok bisa ya paket umroh kok hanya sekedar 500.000 tanpa cicilan lagi? Sistemnya kayak gimana sih? Kok bisa berangkat? Nah, gitu. Ada paket Sobat Umroh dan paket Master Saum. Saum ini singkatan dari Sobat Umroh. Kalau bahasa Arab artinya puasa ya. Saum ya, semacam itu. Jadi paket 500.000 ini dapatnya apa aja sih? Kita menjadi mahasiswa SPP, kemudian mendapatkan komisi afiliat yang 80% tadi untuk aktivitas rutinitas harian kita, kebutuhan harian kita itu dari komisi harian tadi. Ilmu fasilitas SBB yang lengkap tadi ya, lengkap dan melengkapi nanti ke depannya. Voucher umroh senilai 500.000, bimbingannya full time dan jurus jitu percepatan tabungan umroh. Nah, poin yang ada di tabungan umroh nanti teman-teman semuanya, ya. Kalau Master Saum adalah semua fasilitas Saum tadi ya, kita bisa dapatkan dari paket Sobat Umroh. Terus komisi afiliat Master ya, jadi komisi afiliatnya double nanti ada di Master Saum tadi ya. Akun tabungan umroh langsung kita bisa dapatkan ya. Kalau Sobat Umroh ini belum mendapatkan akun tabungan umroh, tapi kalau Master Som ini akan langsung mendapatkan tabungan umroh yang akan bisa terisi secara otomatis ke depannya. Kemudian ada voucher umroh senilai ini 500.000 ya, belum direvisi. Kemudian ada bimbingan full time ya, full time. Jadi kita bisa ada pendampingan full time 24 jam, mau jam berapapun insya Allah bisa, asalkan koordinasi terus menerus dengan para mentor. Kemudian jurus itu percepatan tabungan umroh. Kemudian ada keagenan umroh ya. Jadi yang dari paket 500.000 sebenarnya bisa, tapi ada kualifikasinya tersendiri untuk mendapatkan Master Som ini ya. Keagenan Som ini adalah di mana kita bisa mengafiliasi mitra sebanyak mungkin ya. Setiap kita mengafiliasi mitra atau jamaah ya dengan paket 500.000, Anda bisa mendapatkan 400.000, 80%. Kok bisa besar banget ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal teman-teman semuanya ya. Yang harusnya menjadi haknya pendiri, pencipta, pembuat, perancang, dan manajemennya, tetapi kita kembalikan kepada masyarakat secara luas ya, semacam itu. Kalau dari paket Sobat Umroh itu nanti ada kualifikasinya tersendiri untuk bisa mendapatkan tabungan umroh ini nanti.
Nah, yang paling terakhir adalah auto spillover team, yaitu adalah limpahan jamaah umroh nantinya dari para leader-leader umroh nantinya ya. Nah, ini nanti adalah gambaran-gambaran ketika kita mendaftar sebagai sobat umroh ataupun master saum ya, semacam itu. Nah, semua orang pasti mau. Nah, ini saya tanya ini, kira-kira pasti mau atau enggak nih? Dan masyarakat nanti mau atau tidak ya? Yang pertama adalah solusi umroh tanpa cicilan. Hanya dengan minimal 500.000, standarnya 1 juta rupiah. Kira-kira teman-teman yang ada di sini semuanya, yang hadir sore hari ini semuanya, mau atau tidak? Dan kira-kira masyarakat secara luas pasti mau atau tidak? Jawab yang jujur teman-teman, jangan bohong ya jawabnya ya, yang jujur aja. Kira-kira pasti mau tidak ini? Pasti mau. Kalau kita menjelaskannya dengan tepat seperti itu. Ya, betul sekali. Ini baru yang pertama ya teman-teman. Kedua, solusi produk yang semua orang pasti butuh ya. Bicara produk digital yang saya sebutkan tadi, bimbingan ilmu pemasaran online, ilmu digital, pengetahuan digital, dan produk-produk fasilitas fitur digital, kira-kira cepat atau lambat masyarakat pasti mau tidak? Masyarakat pasti mengikuti tidak? Kan gitu. Nah, dengan banyaknya fasilitas digital yang sering terupdate ya, sering update ke depannya, sering baru nanti ke depannya, masyarakat akan mulai melek ya, mulai melihat potensinya. Mereka akan tertinggal kalau nggak mengikuti. Nah, ini pasti mau atau tidak rata-rata mereka gitu ya. Pasti mau sekali. Ilmu usaha digital tanpa batas. Pasti teman-teman bertanya-tanya, ilmunya apa aja sih? Ya, sekali lagi saya tanya ya. Ilmunya apa aja sih? Nah, jawabannya adalah semua ilmu yang berkaitan tentang penghasilan yang khususnya secara digital, apapun bidangnya, teman-teman bisa tanyakan dan bisa request di Sobat Umroh ini melalui SBB Academy. Insya Allah akan didetailkan secara sedetail mungkin ya. Jadi kalau ada program pendidikan juga, program pesantren juga, itu kurikulumnya detail ya, terperinci, diajarkan sesuai klasikal. Itu kalau sistemnya pendidikan ya. Tapi kalau sistemnya pola secara lepas seperti ini, pendidikan edukasi secara terbuka, teman-teman tinggal request saja. Pengennya belajar apa, nanti kita akan ajarkan. Inilah ilmu usaha yang tanpa batas teman-teman bisa bertanya. Pengen belajar apa nanti ke depannya. Dan saya yakin masyarakat kita ini pasti mau, teman-teman semuanya. Pasti mau kalau nggak dipungut biaya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Kalau setiap ilmunya masing-masing itu ada biayanya 1.500.000, pasti mau nggak? Pasti keberatan. Sedangkan kita lihat tuh di sosial media, di Facebook, YouTube dan lain sebagainya, harganya berapa? Satu ilmu itu, belum semua ilmu yang lainnya. Nah, ini ilmu fitur fasilitas digital tanpa batas. Program tuntas lunas hutang dan riba terhindarkan, solusi permodalan otomatis secara tersistem, solusi punya usaha pribadi di masa depan, solusi banyak waktu untuk keluarga dan ibadah, solusi amal jariah untuk masa-masa depan kita sepanjang masa. Kira-kira solusi-solusi yang selengkap ini Anda mau tidak dan masyarakat mau tidak? Insya Saya Allah mau. yakin teman-teman mau semuanya. Teman-teman jangan coret-coret ya teman-teman ya. Ini ada yang iseng-iseng coret-coret nih. Saya buktikan dulu. Jadi mau gitu ya. Itu apa yang iseng-iseng cara? Solusi cerdas untuk siapa ini ya? Ya, solusi cerdas Sobat Umroh ini bisa untuk Biro Travel Umroh Haji nanti ke depannya. Insya Allah ke depannya ketika informasi ini didengar Biro Travel Umroh di seluruh Indonesia, mereka akan berlomba-lomba untuk kolaborasi dengan Sobat Umroh ini. Karena Sobat Umroh ini sekali lagi bukan Biro Travel Umroh, alias menyediakan program digitalisasi percepatan umroh ya, yang dimana akan membantu banyak biro travel umroh ke depannya. Yang kedua adalah bisa membuka agen program umroh ini siapapun Anda ya. Kita tidak membatasi usia berapapun Anda bisa berhak menjadi
agen program Sobat Umroh ini. Kemudian para pengusaha dan pembisnis pengen memprogramkan karyawannya, pengen memprogramkan para pembisnisnya bisa melalui Sobat Umroh ini. Anda bisnis apa saat ini? Bisnis multi level kah? Silahkan, bisa diprogramkan dengan Sobat Umroh ini. Anda pengusaha kah? Silahkan, bisa diprogramkan dengan Sobat Umroh ini. Anda para petani kah? Bisa para petani itu diprogramkan dengan Sobat Umroh ini. Dan lain sebagainya. Luar biasa bukan teman-teman semuanya? Ya, yang belum punya usaha, Anda bingung cari usaha, inilah potensi yang paling tepat buat teman-teman. Siar sekaligus berdakwah, sekaligus beribadah, sekaligus berpenghasilan. Yang kita jual bukan ibadahnya loh teman-teman semuanya, tapi yang kita jual adalah programnya, bisnisnya. Ya, ingat jangan salah mikir nih. Kalau mikirnya salah ya salah kaprah nantinya. Kok jualan ibadah? Bukan, kita bukan jualan ibadah, tapi kita beribadah dengan berbisnis. Ada aktivitas yang bisa dibisniskan di luar ibadah ini. Nah, semacam itu. Nah, terlebih lagi para ustadz, para kiai, para santri yang ada di pesantren, yang mereka selama ini fokus dengan ibadah, konsisten, istiqomah saja, zikir terus menerus. Ini loh solusinya. Nggak harus selamanya kita konsisten biar ibadah, zikir terus. Ikhtiarnya juga harus ada. Ini loh ikhtiar yang lebih menyelamatkan diri untuk kita bisa imbang antara dunia dan akhirat kita. Nah, solusinya seperti ini. Aktivis-aktivis sosial dan dakwah, inilah solusi buat mereka semuanya. Siapa sih yang tidak mau difasilitasi dengan program lengkap di atas? Siapa teman-teman semuanya? Siapa yang punya pendidikan yang nggak mau difasilitasi dengan program yang ada di atas? Siapa para pengusaha yang tidak mau difasilitasi dengan program di atas? Nah, saya yakin semua aktivitas, apapun aktivitas Anda, ingat, apapun aktivitas Anda bisa difasilitasi dan dikolaborasikan dengan sahabat umroh ini. Paham teman-teman semuanya? Paham. Saya lanjutkan. Kelebihan Master Som ya, Master Som. Karena ada dua paket tadi. Paket yang awal adalah paket Sobat Umroh tadi. Ini posisinya ada di atas sini ya, bagian atas gambarannya, ilustrasinya. Kalau Master Som ini adalah tabungan umrohnya langsung, yang posisinya ada di bawah ini. Posisi yang di atas ini adalah contoh ya, contoh yang akan tersusun otomatis. Mitra pertama atau jamaah pertama, Pak Budi, sudah memiliki tabungan umroh. Dia akan otomatis tersusun di tabungan umrohnya. Pak Eko sudah posisi di tabungan umroh atau Master Som 1 juta. Pak Hasan posisinya sudah di tabungan umroh juga, paket 1 juta. Nah, mitra-mitra atau jamaah-jamaah Pak Budi, Pak Eko, Pak Hasan ini yang masih terdaftar di Sobat Umroh ya, yang paket 500.000, cepat atau lambat mereka juga akan punya tabungan umroh yang nanti yang jumlahnya banyak itu Pak Budi 1.000, Pak Eko 500 jamaah, Pak Hasan 1.800 jamaah, yang totalnya itu akan cepat atau lambat menjadi tabungan umroh juga, menjadi mendapatkan tabungan umroh juga ya, semacam itu. Nah, tabungan umroh ini adalah nanti sistem yang dikemas di dalam SBB Academy ini nanti yang direalisasikan di Sobat Umroh semacam itu. Inilah struktur otomatisasi yang tersistem di Sobat Umroh ya, untuk mereka-mereka yang mengambil paket Master Som atau Sobat Umroh. Nah, sebelum lebih dalam lagi, saya akan bedah ini. Buat teman-teman yang belum punya usaha, atau teman-teman yang punya usaha, atau teman-teman yang punya program layanan jasa di luar sana, ya, pengen memprogramkan aktivitasnya kepada Sobat Umroh ini, mengkolaborasikan kepada Sobat Umroh ini. Teman-teman punya peluang nih, peluang komisi harian untuk aktivitas kegiatan operasional rutin teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman sudah menjadi keagenan atau paket Master Som ya, yang dimana teman-teman punya tabungan umroh. Kalau teman-teman langsung mengambil paket Master Som 1 juta rupiah, maka teman-teman akan langsung bisa menjalankan komisi ini, mendapatkan komisi ini adalah komisi dari
komisi yang dimana teman-teman menjadi agen tadi ya. Kalau teman-teman berada di paket 500.000 contohnya ya, saya ada uangnya 500.000 saja nih, gimana dong? Ya sudah, ambil paket yang ada saja, jangan dipaksakan ya. Artinya teman-teman harus kualifikasi 2 jamaah umroh dulu untuk menjadi agen umroh ya. Kualifikasi 2 jamaah umroh ini untuk mendapatkan tabungan umroh masa depan yang secara otomatis nanti terisi teman-teman semuanya. Ingat, ini dari teman-teman yang ngambilnya paket 500.000. Harus kualifikasi 2 jamaah umroh dulu. Jadi teman-teman bisa dipastikan berangkat umroh nanti ke depannya kalau teman-teman menjalankan sistem ini. Jadi sistem sobat umroh ini bukan sistem yang di mana kita duduk manis langsung berangkat umroh. Tapi sistem yang harus dijalankan. Minimal teman-teman memiliki 2 jamaah umroh yang terdaftar di paket 500.000 dan teman-teman akan mendapatkan tabungan umroh masa depan itu yang secara otomatis berjalan dengan sendirinya. Nah, orang ketiga dan seterusnya tanpa batas, bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa jutaan, itu nanti per 1 jamaah umrohnya teman-teman mendapatkan 400.000 rupiah. Luar biasa bukan teman-teman semuanya? Besar atau tidak? Semangat atau tidak? Yakin atau tidak? Semangat. Kalau secara logika mana mungkin ada? Ya memang secara logika nggak akan ada. Kecuali ada perusahaan yang mau membagikan income-nya kepada masyarakat, itu baru ada ya. Kecuali ada pemerintah yang mau bagikan uangnya dan membuat program seperti ini kepada masyarakat, itu baru bisa. Karena selama ini belum ada program seperti ini dan insya Allah baru di Sobat Umroh ini ya insya Allah bisa realistis ada. Dan ini menjadi hal yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Maka jangan kaget buat teman-teman yang baru menyimak dan mengerti informasi tentang Sobat Umroh ini. Nah, yang terakhir yang di bawahnya ini adalah paket Master Som. Ketika posisi teman-teman langsung di posisi Master Som yang 1 juta rupiah, maka teman-teman akan mendapatkan tabungan langsung saat itu juga yang kedepannya akan terisi otomatis. Terisi dari mana? Dari gambaran yang sudah digambarkan tadi teman-teman. Dari gambaran yang ini tadi, yang jumlahnya banyak nanti Master sahabat umroh tadi ya, yang sobat umroh tadi paket 500-an akan banyak sekali dan cepat atau lambat mereka akan jadi master som juga, akan mendapatkan tabungan umroh juga, dan itu menjadi aset teman-teman, menjadikan tabungan umroh yang secara otomatis terisi dengan sendirinya. Ini adalah sistem IMAM ya, sistem multi affiliate marketing. Informasikan multi affiliate marketing ini seluas mungkin kepada masyarakat kita secara luas. Nah, ini gambaran ya, gambaran saja. Teman-teman nggak usah difikirkan ya. Dalam waktu 6 bulan ke depan, ketika teman-teman konsentrasi dan fokus menjalankan sistem ini dengan minimal 2 jamaah umroh saja, saya yakin teman-teman bisa berangkat umroh cepat atau lambat. Kalau teman-teman ingin berangkat umrohnya minimal ya 6 bulan bisa berangkat umroh, terapkan pola duplikasi 5 jamaah umroh ini dalam bulan-bulan ke depannya. Ibaratnya ini bicara paling malasnya kita ya, paling malasnya kita, paling tidak jalannya kita, paling merasa gapteknya kita, paling merasa pemulanya kita hanya mendapatkan 5 jamaah umroh saja dalam sebulan, yaitu mendaftar dengan 500.000 rupiah, dan mereka juga sama polanya ya, mengajak jamaah umroh lagi dan begitu seterusnya. Dan ini ketika teman-teman terduplikasi dalam waktu kira-kira 5 bulan saja, teman-teman sudah bisa berangkat umroh ya, bisa memberangkatkan umroh juga. Dan kira-kira teman-teman paham atau tidak, siap atau tidak, mau atau tidak dengan pola yang tersimpel semacam ini. Ini adalah sistem yang kita digitalkan ya. Kalau sistemnya manual akan susah sekali terrealisasi teman-teman semuanya. Karena sistem kita ini sudah tersistem secara digital yang bisa dijalankan
oleh masyarakat secara luas nanti, baik di Aceh, Papua maupun dari manapun orangnya, insya Allah tetap bisa menjalankan karena sistem kita adalah sistem yang sudah dikemas secara percepatan digital teman-teman semuanya. Nah, uang Rp500.000 ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman hanya untuk jajan akan habis, hanya untuk belanja harian akan habis, hanya untuk biaya sekolah anak saja akan habis. Gimana kebutuhan yang lainnya? Bayar tagihan cicilan, bayar buat jualan produk. Jualan produk apa sih? Kapan balik modalnya? Buat beli lisensi aplikasi, beli kuota saja. Spelling kuota berapa bulan itu Rp500.000 ya. Berapa hari habis uang kita 500.000? Akankah teman-teman mau kalau dikasih solusi 500.000 ini untuk bisa merealisasikan itu semuanya? Bisa uang jajan ya, bisa buat belanja harian, bisa kebutuhan anak sekolah. Dengan apa? Dengan komisi tadi yang kita bisa dapatkan rutin tiap harinya. Ya. Inilah program yang dahsyat sekali yang bakal membantu masyarakat secara luas. Kemudian jika Anda punya uang Rp1 juta, buat apa uang Rp1 juta ini? Apakah bisa uang Rp1 juta ini buat buka usaha? Ya. Dan ketika buka usaha ya, jualan buah di pinggir jalan misalkan. Kira-kira ada nggak yang memberikan Anda pelanggan? Yang tiba-tiba memberikan Anda pelanggan atau mitra? Belum tentu ada dan nggak ada. Nah, di Sobat Umroh ini ada dan bisa diberikan limpahan jamaah. Jika Anda menggunakan Rp1 juta ini untuk jualan di luar sana, kira-kira ketika teman-teman belum mendapatkan pelanggan, belum mendapatkan customer, belum mendapatkan mitra, dapat hasil dari mana? Anda bisa dapatkan. Tapi di Sobat Umroh ini, ketika teman-teman sudah berjuang keras nantinya, teman-teman tetap bisa berangkat umroh nantinya. Dengan cara apa? Dengan cara kerjasama para mentor yang ada. Anda selalu koordinasi dengan mentor-mentor Anda. Anda koordinasi dengan jamaah-jamaah Anda. Kerjasama tim untuk syiar dakwah ini seluas mungkin. Saya yakin teman-teman, walaupun teman-teman belum dapat satu jamaah pun, nanti akan teman-teman mendapatkan jamaah-jamaah yang akan diperbantukan oleh para mentor yang ada menjadi jamaah Anda nanti ke depannya. Inilah sistem yang dirancang sedemikian rupa agar teman-teman saling bekerja sama, saling berjamaah, realita yang nyata berjamaah. Di luar sana banyak sekali katanya berjamaah, tapi kerjanya masih sendiri-sendiri. Tapi di Sobat Umroh ini teman-teman semuanya, jamaahnya realita dan nyata benar-benar berjamaah. Artinya benar-benar kerjasama secara jamaah ya. Ada bimbingannya, nggak kerja sendirian, fasilitasnya super lengkap, dan kerjanya kalau secara online cukup copy paste saja syiar dakwahnya semacam itu. Kira-kira teman-teman paham ya, uang 1 juta teman-teman yang Anda punya saat ini untuk apa? Kalau realitanya untuk habis begitu saja untuk kebutuhan hidup, makan dan lain sebagainya, maka teman-teman akan sia-siakan uang Anda yang ada di kantong Anda saat ini juga. Tapi ketika teman-teman tahu ini adalah program yang nyata, baik untuk masa depan kita, baik untuk masyarakat kita, lakukan untuk segera mendaftar di Sobat Umroh ini. Insya Allah teman-teman menjadi pahala yang berlimpah ke depannya, menjadi ladang syiar ke depannya, menjadi amal jariah ke depannya, dan menjadi kemudahan, keberkahan untuk rezeki sahabat semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nih saya kasih gambaran teman-teman semuanya. Tabungan umrah otomatis itu seperti apa sih? Ya. Ini sistem limpahan cerdas yang dimana distrategikan secara digital ya. Tabungan umroh yang secara otomatis yang didapat dari mana? Dari limpahan jamaah-jamaah baru yang diperbantukan oleh para leader umroh Anda ya, para mentor umroh Anda sesuai jenjang karir Anda nantinya ya. Pastikan teman-teman semuanya berada di paket Master Saum atau teman-teman semuanya berada di paket 500.000 tadi yang kualifikasi 2 orang jamaah terlebih dahulu baru mendapatkan
tabungan umroh ini ya. Posisinya siapa cepat dia dapat. Siapa yang peka dengan peluang, siapa yang peka bahwasanya ini adalah jawaban doa-doa kita selama ini, teman-teman ambil langkah, teman-teman akan mendapatkan program tabungan yang otomatis yang lebih duluan terisi secara otomatis. Ini adalah gambaran yang dimana ketika teman-teman belum mendapatkan satu jamaah umroh pun, tapi teman-teman terus bersiar, nanti teman-teman akan mendapatkan tabungan senilai 32 jutaan rupiah. Ini posisinya, gambarannya ketika teman-teman belum mendapatkan jamaah satupun. Asalkan dengan syarat teman-teman selalu koordinasi dengan para mentor Anda, konsultasi dengan para mentor Anda pun bisa tetap mendapatkan tabungan umroh senilai 32 juta rupiah. Kira-kira 32 juta rupiah ini sudah bisa berangkat umroh atau belum teman-teman semuanya? Saya pengen tanya, kira-kira sudah bisa berangkat umroh belum ini? Sudah. 32 juta. Alhamdulillah bisa sekali. Jadi ini gambaran ya. Nanti detailnya seperti apa ada dikupas tuntas di dalam kelas Sobat Umroh ini yang bisa diedukasikan secara darat maupun online, ada di dalam kelas Sobat Umroh Academy ya. Ini gambaran tabungan otomatis teman-teman semuanya. Nah, ini adalah tabungan leader. Beruntung buat Anda yang punya jiwa sosial tinggi, membantu masyarakat secara luas, menegakkan syiar dakwah, ya. Mereka-mereka yang butuh bantuan ekonomi, yang merasa kemiskinannya terasa banget, ya. Yang kita lihat banyak masyarakat kita butuh bantuan kita, uluran tangan kita, ya. Inilah para leader-leader yang siap berperang ekonomi ke depannya. Mereka berhak mendapatkan income 50% ya. Ini income afiliasi di luar tabungan umroh tadi. Ingat, di luar tabungan umroh tadi sebagai tabungan leader-leader semuanya untuk membuka usaha masing-masing ke depannya, yaitu dari mana? Dari 50% tabungan jamaah umroh Anda masing-masing. Ketika teman-teman punya 2 jamaah umroh, 20 jamaah umroh, maka teman-teman bisa mendapatkan 50% dari tabungan umrohnya mereka masing-masing. Contohnya jamaah A, B, C, dan lain sebagainya sampai totalnya 20 jamaah, maka contohnya, tabungannya ada 50 juta, maka teman-teman bisa mendapatkan 50%, yaitu 25 juta. Dikali 20 jamaah. Artinya teman-teman bisa mendapatkan 500 juta rupiah rutin setiap bulannya. Teman-teman mau tidak teman-teman semuanya punya penghasilan seperti ini yang secara otomatis? Mau tidak? Saya pengennya dijawab menggunakan speaker aja. Mau. Suaranya mana? Kira-kira mau tidak teman-teman semuanya? Banget. Ya, kalau teman-teman mau, sudah tahu gambarannya, lakukan segera, syiarkan segera. Masyarakat butuh bantuan teman-teman semuanya. Masyarakat butuh dicerdaskan. Masyarakat butuh ikut andil kita. Bagi teman-teman yang belum bergabung di Sobat Umroh hari ini juga segera mungkin lakukan langkah terefektif. Konsultasi pada mentor. Maka teman-teman akan diarahkan dengan cara yang tepat nanti. Bagaimana melangkahnya, bagaimana memulai syiarnya, dan lain sebagainya. Nah, jika hal ini baik, jangan pernah kau tunda teman-teman semuanya. Orang yang suka menunda kebaikan, ia akan merasa tidak pernah takut akan kematian yang datang kapan saja dengan amanah yang belum terselesaikan. Artinya ketika teman-teman punya hutang, ketika hal ini menjadi solusi teman-teman semuanya, teman-teman tidak melangkah hari ini juga, maka hutang Anda akan semakin lama semakin jadi dan tidak tersolusikan ya. Itulah pola-pola yang sudah Allah tetapkan ya. Segala sesuatu hal yang bersifat baik menurut Anda, maka akan harus lakukan sekarang juga. Anda lakukan sekarang juga, langkahkan kaki Anda sekarang juga ya. Karena menunda kebaikan adalah awal dari kehancuran ya.
di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, menunda penunaian sebuah kewajiban adalah termasuk sebuah kezoliman ya, menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain ya. Yang harusnya hutang itu lunas, ya, yang hutang itu sudah terrealisasikan, tersolusikan, malah justru terabaikan dan tertunda, terus tertunda. Amal jariah pun semakin tertunda dan terus tertunda. Tiba-tiba kita sudah wafat tiada. Ibadah pun makin tertunda dan terus tertunda. Sedekah yang harusnya menjadi ladang sedekah teman-teman semuanya melalui Sobat Umroh ini, maka akan semakin tertunda dan terus tertunda. Dan tiba-tiba kita tiada, ya sia-sia begitu saja. Yang harusnya teman-teman sudah berdakwah, membantu masyarakat secara luas, khususnya dalam hal ekonomi, maka akan tertunda dan terus tertunda. Yang harusnya teman-teman sudah mempunyai solusi luang waktunya yang tidak lagi kerja dari pagi hingga sore, malah justru tertunda dan terus tertunda. Teman-teman waktunya semakin sibuk dan sibuk terus ya. Yang harusnya ekonomi semakin kuat, maka justru makin tertunda ekonominya, akan semakin hancur dan malah justru merosot ya. Menunda-nunda sesuatu kebaikan adalah hakikatnya sebagai awal sebuah keburukan. SPP Sobat Umroh ini menjadi solusi buat Anda semuanya. Ketika yakin, lakukan sekarang juga. Urusan belajar itu urusan nanti ketika teman-teman semuanya sudah bergabung di dalam Sobat Umroh ini. Semua akan dipaparkan sedetail mungkin, akan dijelaskan sedetail mungkin ketika teman-teman berada di dalamnya, teman-teman semuanya. Luar biasa bukan? Nah, ini gambaran terakhir buat teman-teman semuanya. Logika dan fakta dan realita dalam diri kita semuanya. Ya. Kita sama-sama berangkat ke Mekah, teman-teman semuanya. Tapi cara perjalanannya berbeda-beda. Ini logika yang nyata, realita. Saya gambarkan ini ya. Ini kita bicara umroh ya, bicara umroh dan haji. Jadi kita gambarkan tujuannya adalah ke Mekah ya, tepat sekali. Jadi dalam pola berpenghasilan teman-teman ya, teman-teman saat ini sudah setengah berjalan ya, setengah berjalan sama halnya gambaran di dalam slide ini. Teman-teman mau ke Mekah, tapi pakainya kendaraannya masih kendaraan mobil. Kapan sampainya? Banyak halangannya, banyak rintangannya, belum sakitnya, belum capeknya, dan lain sebagainya. Dan ini gambarannya adalah pola kerja yang dimana teman-teman konvensional, manual ya. Akankah teman-teman mau berhijrah kepada kendaraan yang lebih cepat atau mau selamanya kondisi seperti itu terus? Itu kembali kepada diri teman-teman sendiri. Nah, ada lagi yang naik kendaraan kereta, bisa sampai Mekah ya. Nah, kereta ini kita simpulkan dengan cara simple, yaitu konvensional online. Konvensional online ini seperti apa? Belajar digital marketing ya. Cara Facebook marketing, WhatsApp marketing, TikTok marketing, YouTube marketing, jualan di toko online, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang dimana aktivitas kita dilakukan secara online. Ini disebut dengan konvensional online. Ya. Nah, ada lagi cara yang lebih cepat. Kita tahu bahwasanya berangkat ke Mekah itu bisa langsung sampai dan pasti sampai dengan cara cepat. Tenaga kita lebih santai, terbuang sia-sia, ya. Pikiran kita semakin plong, ya, sampai di tujuan dengan naik pesawat. Kita tahu, ya. Tapi akankah kita juga tahu bahwasanya berpenghasilan itu juga sama dengan seperti itu? Ketika kita pola penghasilannya masih manual, secara manual, konvensional, kita tahu ada cara berpenghasilan yang lebih cepat, yaitu naik pesawat tadi dengan pola digital marketing yang sebenarnya. Digital marketing yang sebenarnya adalah membuat sebuah sistem, teman-teman semuanya. Nah, SPP ini menghadirkan solusi untuk membangun sebuah sistem. Jadi apapun usaha Anda, apapun aktivitas Anda, apapun pendidikan Anda, dan apapun layanan jasa Anda bisa disistemkan nanti ke depannya di SPP ini. Nah, digital marketing yang sebenarnya adalah membuat sebuah sistem yang dimana sistem tersebut bisa dipasarkan oleh orang banyak ke depannya.
Saat ini saya tanya buat teman-teman semuanya, untuk yang terakhir kalinya, ketika Anda berangkat ke Mekah, pengen naik kendaraan mobil atau pesawat, teman-teman semuanya, silahkan ketik di kolom komentar, pengen naik pesawat atau mobil. Pesawat. Pasti pesawat ya. Pasti Pertanyaan pesawat. kedua, pola penghasilan teman-teman saat ini masih pengen cara konvensional, manual, seakan-akan naik mobil tadi, atau pengen naik pesawat dengan cara efektif, cepat, yang dimana dipasarkan oleh banyak orang ke depannya, teman-teman semuanya. Pilih yang mana? Pilih yang pola pesawat, digital marketing, membuat sebuah sistem, atau cara manual konvensional. Kalau kita sudah tahu cara tercepat menggunakan pesawat, maka segeralah naik pesawat. Jangan tunggu nanti, maka kita tidak akan pernah berubah selamanya, teman-teman semuanya. Kalau kita tidak mau berhijrah, hijrah itu adalah solusi yang nyata buat kita semuanya. Segera berhijrah. Kalau teman-teman pengen berubah, ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya kira teman-teman paham semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat umroh sekeluarga, bisa mengumrohkan keluarga-keluarga besar kita, dan bisa bersinar membantu banyak masyarakat kita yang butuh dibantu, dan menjadikan hidup kita semakin berkah dan mudah segala permasalahan hidup kita semuanya. Amin ya rabbal Amin. Amin. Allahumma amin. Amin dan ya Allah. Ya. mudah Amin. Amin ya rabbal alamin. cara paling mudah di SPP Academy yang programnya adalah Sobat Umroh Academy. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semuanya, dan bisa menjadi gambaran solusi masa depan yang lebih cerah buat teman-teman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator untuk sesi sharing-sharing dan tanya jawab sekilas. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Sangat dahsyat sekali. Saya bisa simpulkan sedikit bahwa dari semua tadi yang dipaparkan atau didakwahkan, karena tidak lepas dari hadis yang disampaikan oleh Pak Muhammad, kita harus yakin dan pasti bahwa Allah akan mengabulkan semua rencana kita yang memanfaatkan cukup besar. Nah, dan satu lagi, bahwa yang namanya istiqomah itu tidak cukup kita mohon sama Allah. Jadi yang artinya tetap harus ada actionnya buat teman-teman semua, tetap rapat baik offline maupun online untuk memajukan jamaah umroh ini ke masyarakat. Baiklah, untuk selanjutnya, ini sudah jam 17.08. Dari jumlah 48 peserta seminar ini sekarang jadi turun jadi 43, yang keluar tidak ada izin dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita sepakati dulu, pertemuan masih ada waktu sampai jam 7:30 sore, siap-siap kita menghadap sama Allah salat maghrib. Tapi yang saya utamakan untuk para calon jamaah umroh dulu. Jadi untuk para mentor dan yang lain-lainnya nanti kita sepakati ada kelas-kelasnya khusus untuk lebih detail menanyakan. Baik, yang pertama ini mungkin ini calon jamaah umroh, ada pertanyaan yang cukup bagus tapi kurang jelas. Namanya Ibu Diah Siti Nuraini Lampung. Yang jelaskan di sini mesti ada penjelasan lanjut kaitan kelangsungan dan keamanan. Silakan Bu Diah lebih diperjelas.